Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Oke. Saya SS untuk absen dulu ya. Materi kita hari ini nggak banyak sebetulnya, tapi prinsip, jadi harus betul-betul dipahami. Karena kalau misalnya nggak paham bagian ini, nanti kalian akan kesulitan memahami materi-materi di minggu selanjutnya. Ya, materi ini hari ini adalah tentang prinsip dan prosedur pengujian hipotesis. Kalian udah sering dengar kan ya, hipotesis? Paham apa maksudnya? Menurut kalian, hipotesis itu apa? Yang mau jawab, jangan lupa di-unmute. Tebakan ya, Bu? Ya, Sederhana. sesuatu yang kita tetapkan dan ingin kita buktikan, ya kan? Itu. Kita tetapkan dugaan awal yang ingin kita buktikan, itulah ya hipotesis. Nah, kaitannya dengan teknik sampling yang kemarin kita lakukan. Jadi, penelitian, minggu lalu kan kita bahas tentang teknik sampling ya, dan kalian ada tugas kuis tentang itu. Jadi, penelitian dengan teknik sampling itu kita lakukan agar penelitian bisa dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, dengan tenaga dan biaya yang lebih hemat. Ya. Sehingga dengan waktu yang lebih singkat, dengan biaya dan tenaga yang lebih hemat, kita bisa memperoleh data. Nah, data itu adalah data sampel. Nah, sampel itu supaya bisa mewakili populasi, harus kita ambil dengan teknik sampling yang benar, ya kan? Bentar. Ini siapa ya yang unmute? Padahal di sininya mute semua. Oke. Nah, data sampel yang kita ambil itu, walaupun kita udah mengambilnya dengan metode sampling yang benar, dia tidak otomatis data statistik sampel itu menjadi data parameter populasi ya. Jadi walaupun kita sudah mengambil sampel itu dengan teknik yang benar, sehingga sampel tersebut mewakili populasi, tapi tidak otomatis data statistik sampel adalah parameter populasi. Jadi kalau misalnya kalian ngambil data nilai IPA anak SD 1 kecamatan gitu ya. Terus kalian sampling lah misalnya 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Ya dapat data 4 sekolah dari sekian mungkin belasan SD di satu kecamatan itu. Kan kemudian dapat nilai ya, nilai ujian misalnya. Nilai PTS IPA dari data sampel itu dari 4 sekolah. Tapi belum tentu itu secara otomatis jadi data rata-rata populasi. Bahwa data rata-rata nilai ujian IPA dari 4 sekolah itu
adalah sama dengan data nilai IPA dari seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Sekupang misalnya. Ya, jadi data sampel itu tidak otomatis jadi data populasi. Nah, data statistik sampel seperti rata-rata, simpangan baku, varian, itu dapat menjadi penduga tak bias. Jadi kita bisa pakai untuk menduga nilai populasinya. Kalau kita dapat rata-rata sampel, kita bisa menduga rata-rata populasinya berapa. Kalau kita dapat simpangan baku sampel, kita bisa menduga simpangan baku populasinya berapa. Tapi itu hanyalah nilai dugaan. Jadi kan ada kesalahan ya, ada kemungkinan kesalahannya. Ada faktor kesalahannya atau kekeliruannya. Nah, ditetapkan berapa persen kesalahan yang bisa ditoleransi. Nah, hal seperti ini disebut pendekatan statistik inferensial. Jadi, data statistik sampel dapat menjadi penduga tak bias dari data statistik populasi dengan memperhatikan faktor kesalahan. Kalau rata-rata nilai IPA-nya itu misalnya 80 dari sampel ya, data sampelnya 80, apakah data populasinya juga 80? Belum tentu. Ya mungkin plus minus dari 80 itulah ya kisaran. Jadi ada faktor kesalahan. Sama lah kayak mungkin kalian mudah memahami data pemilu ya. Kalian kemarin milih nggak pilpres? Pilpres tahun udah nyoblos belum? Udah pernah nyoblos belum? Pemilihan presiden. Ikutan nggak? Kan rata-rata umur berapa ya? 19 kan ya? 18, 19. Waktu pilpres sudah milih kemarin belum? Belum ya? Atau mungkin kalian mengikuti lah ya. Kan waktu pilpres itu kan ada data quick count ya. Quick count itu kan datanya diambil dari data sampel. Ya, makanya dia kita bisa dapat hasilnya itu cepat karena dia adalah data sampel. Diambil di hari itu, ya kan, kemudian diolah. Pokoknya nggak nyampe seminggu bisa menduga presiden yang terpilih siapa. Data quick count dengan data real count beda kan? Data quick count dengan data real count pasti beda. Karena data quick count itu adalah data sampel. Data real count itu adalah data populasi. Tapi kan nilainya nggak jauh berbeda. Nilainya kan nggak jauh berbeda ya. Kalau misalnya nilainya itu jauh berbeda, berarti lembaga survei yang ngambil data quick count-nya salah melakukan sampling. Tidak menggunakan metode sampling yang benar. Sehingga kemudian hasilnya nggak representatif. Ya. Errornya sangat jauh dengan aslinya. Itu. Lebih paham nggak kalau begini saya nerangin ya? Lebih paham ya? Nah, jadi data sampel itu dia pasti berbeda dengan data populasi. Ya, dia ada faktor kesalahannya. Ada faktor kesalahannya. Nah, inilah yang disebut dengan statistik inferensial. Jadi, melalui statistik inferensial, data statistik sampel dapat diolah dan dianalisis sehingga berlaku pada tingkat populasi dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Biasanya lembaga survei itu menetapkan data saya begini, dengan taraf kesalahan berapa? 5%, 1%, 10%. Itu yang biasanya digunakan ya, taraf kesalahannya. Nah, statistik inferensial ini bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama statistik parametrik, yang kedua statistik non-parametrik. Kalau misalnya nggak paham, nanti langsung dipotong ya. Nah, ditanyakan aja. Nah, data statistik parametrik itu apabila kesimpulan hasil analisis, dia dapat berlaku pada tingkat populasi dengan catatan bahwa populasi yang bersangkutan memiliki distribusi normal. Kemarin kita membahas tentang histogram ya.
histogram itu kan, kalau dia mengikuti sebaran normal, kurvanya tuh begini, ya, parabola gitu kan, melengkung. Itu data normal. Jadi kalau datanya seperti itu, kita menggunakan statistik parametrik untuk analisis datanya. Tapi kalau datanya itu tidak, distribusi datanya itu tidak normal, maka kita mengolah data tersebut dengan statistik non-parametrik. Ya. Jadi statistik non-parametrik ini digunakan apabila data tersebut kita tahu bahwa datanya itu tidak tersebar normal, atau kita tidak memperhatikan pola distribusi datanya. Jadi statistik non-parametrik ini disebut juga dia teknik statistik bebas distribusi. Jadi dia nggak harus normal. Tapi kalau statistik parametrik, kita harus melakukan uji normalitas dulu dan memastikan bahwa datanya itu tersebar normal, baru kita bisa pakai teknik analisis statistik parametrik. Nah, tentang dua ini, parametrik dan non-parametrik, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, ini pengantarnya aja. Sabar, Bo. Kita nggak isi bensin. Oke. Nah, penarikan kesimpulan menggunakan teknik statistik inferensial dapat berupa kegiatan atau pengujian hipotesis. Jadi kita udah dapat data sampel nih yang kita ambil dengan metode sampling yang benar, yang sesuai. Kemudian kita dapat data sampel, kita ingin menguji apakah nilai-nilai parameter sampel ini, apakah nilai-nilai parameter populasinya juga sama dengan sampelnya, gitu ya, sama dengan sampelnya. Nah, jadi kita kan pertama kali kita membuat dugaan ya, kita membuat hipotesis bahwa data sampling kita ini sama dengan data populasi. Itu dugaan yang kita buat. Dan itu adalah dugaan yang ingin kita buktikan. Nah, untuk membuktikannya itu, maka kita melakukan proses pengujian hipotesis. Kita buat hipotesisnya. Kita melakukan proses pengujian hipotesis. Jadi, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai keadaan satu atau beberapa populasi yang ingin dibuktikan keadaannya secara empiris. Ya. Jadi berdasarkan data yang ada di lapangan, kita ingin buktikan ya, benar atau tidaknya. Hipotesis itu secara umum dibagi jadi dua. Jadi ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Kalau kalian baca-baca skripsi, ya, kalian bisa cari di ruang prodi itu, kan ada lemari buku tuh, itu ada kumpulan skripsi kakak kelas kalian. Nah, coba kalian cari di situ, buka di bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Untuk walaupun nggak semua penelitian ada hipotesisnya ya, tergantung jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya eksperimen, dia ada hipotesisnya. Nah, yang ada di bagian akhir bab 2 tinjauan pustaka itu adalah hipotesis penelitian. Dia berupa kalimat misalnya. Nah, kalau hipotesis statistik itu adalah hipotesis yang kita rumuskan jika kita akan melakukan pengujian dengan prosedur statistika. Itu biasanya dicantumkan di bab 3 metode studi di bagian analisis data. Ya. Nah, hipotesis statistik itu sendiri dia dibagi menjadi dua. Ada hipotesis awal,
atau hipotesis 0, ditulisnya H0, itu adalah hipotesis yang kita uji berdasarkan data statistik sampel yang representatif. Yang kedua adalah hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif sebagai lawannya dari si H0 ini. Itu tandingan biasanya ditulisnya H1 atau HA, sedangkan hipotesis awal dia ditulis sebagai H0. Contoh, jika hipotesis 0 menyatakan bahwa keadaan parameter dua populasi adalah sama, ya, hipotesis H0-nya adalah sama, maka hipotesis tandingannya adalah berbeda. Jadi secara statistik ditulis seperti ini hipotesis statistiknya. H0, mu1 sama dengan mu2. Artinya rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. Maka tandingannya adalah nggak sama, ya kan? Kalau sama, berarti lawannya adalah tidak sama dengan. Jika hipotesis 0 menyatakan bahwa keadaan parameter 3 populasi adalah sama, maka hipotesis tandingannya harus menyatakan bahwa keadaan dua populasi adalah berbeda. Jadi kalau H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, ya, atau rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3, maka lawannya adalah H1-nya atau HA-nya adalah setidaknya ada dua harga rata-rata yang berbeda. Setidaknya ada dua yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Bisa 1 dengan 2 yang beda, bisa 2 dengan 3 yang beda, atau bisa 1 dengan 3 yang beda. Ya. Kalau yang ini kan semuanya sama nih, dari 3 populasi sama semua. Tapi kalau H1, setidaknya ada 2 yang berbeda. Ya. Atau 3-tiganya berbeda. Tapi minimal setidaknya ada 2 yang berbeda. Bisa 1 dengan 2 yang beda, bisa 2 dengan 3 yang beda, atau 1 dengan 3 yang beda. Nah, uji hipotesis seperti ini itu disebut uji dua pihak atau uji dua jalur. Karena, nah, yang gampangnya ini aja nih. Jika mu1 sama dengan, mu1 sama dengan mu2, lawannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, nggak sama dengan itu kan berarti bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, ya kan? Ada dua kemungkinannya. Nggak sama itu bisa yang duanya lebih besar daripada 1, atau yang duanya lebih kecil daripada 1. Jadi ada dua kemungkinan perbedaan. Makanya disebutnya uji dua pihak, uji dua jalur. Tapi jika hipotesis 0-nya menyatakan keadaan dua parameter, yang satu lebih kecil atau sama dengan yang lain, maka hipotesis tandingannya harus menyatakan bahwa yang satu itu lebih besar daripada yang lain. Jadi kalau misalnya pakai hipotesisnya itu pakai tanda sama dengan dan tidak sama dengan, berarti dia itu uji dua pihak. Karena kalau nggak sama dengan itu, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Ya, misalnya orang tua kalian tanya, berapa IPK-nya? 3,5. Terus teman kalian si A itu berapa IPK-nya? Pokoknya nggak sama gitu. Jawabannya cuma gitu, nggak sama. Nah, nggak samanya itu lebih besar atau lebih kecil? Kan orang tua kalian nggak tahu kan? Kalau kalian cuma bilang nggak sama. Gitu. Tapi kalau yang satu pihak, itu hipotesisnya dia menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau yang satu pihak dia menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan. Atau ini tuh lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan. Kalau ini artinya lebih besar sama dengan. Kalian udah terbiasa kan ya? Karena kadang suka ada yang bingung tuh baca tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari. Gitu. Kalau saya gampang kayak gini. Nah, gini. Kalau ini artinya lebih kecil. Lebih kecil. Kasih aja garis depannya gini.
Ah, kecil. Gitu. Kayak huruf K kan? Kecil. Kalau begini, itu lebih besar. Nah, kasih garis di depannya. B, besar. Kadang suka bingung orang tanda lebih kecil, tanda lebih besar gitu. Bahkan sampai ke peraturan perundangan pun akhirnya salah nulis gitu parameternya. Bisa salah seperti itu. Karena yang meriksa cuma orang hukum doang, bukan orang matematik. Bukan orang sains. Udah ditandatangan pejabat, salah ternyata. Ada yang kayak gitu, pernah saya lihat. Jadi ini H0. Nah, si tanda sama dengan ini itu selalu disimpan di H0 ya. Selalu disimpan di H0. Jadi ini lebih kecil sama dengan. Jadi kalau H1-nya itu mu1 lebih kecil sama dengan mu2, maka H1-nya adalah yang pasti adalah kebalikan tandanya ya kan? Tadi dia lebih besar, tapi nggak ada tanda sama dengan. Ya, kalau di H1 itu nggak ada tanda sama dengan. Nah, sebaliknya, kalau mu1-nya itu lebih besar daripada mu2, maka H1-nya adalah mu1 lebih kecil daripada mu2. Jadi sudah jelas dia arahnya kemana, hipotesis tandingannya itu. Maka ini disebut sebagai uji satu pihak atau uji satu jalur. Ya, uji satu pihak atau uji satu jalur. Ya, ini perlu dipahami juga karena nantinya ketika kalian masuk ke materi-materi berikutnya di minggu depan dan seterusnya, itu akan berpengaruh kalian untuk melihat nilai di tabel rujukannya. Ya. Kalau misalnya errornya adalah 5%, ya alfanya 5%, kalau uji dua pihak itu berarti 5% bagi 2. Ya. Jadinya 2,5% ke atas, 2,5% ke bawah. Gitu. Tapi kalau satu jalur ya 5% itu aja errornya. Apakah ke atas, apakah ke bawah, tergantung hipotesisnya. Sampai sini paham ya? Yang penting paham cara nulis hipotesisnya dulu aja. Kalau dia sama dengan, berarti tandingannya tuh nggak sama dengan. Ya. Itu uji dua jalur. Kalau dia satu jalur, kalau di sininya kurang dari, berarti H1-nya lebih dari. Kalau di sininya lebih dari, berarti H1-nya kurang dari. Kemudian tanda sama dengannya disimpan di H0, bukan di H1. Ya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Itu disimpan di H0. Izin bertanya, Bu. Iya. Nggak ada yang H0-nya itu lebih apa namanya? Yang tidak sama dengan ya, Bu. Soalnya kan ya di atas tadi kan adanya kalau H0-nya itu sama dengan berarti H1-nya tidak sama dengan. Nggak ada kasus yang kalau hanya 0 itu tidak sama dengan gitu ya, Bu. Enggak. Penetapannya seperti ini. Ini yang nanti kita mau buktikan. Kita nerima yang ini atau nerima yang ini. Jadi posisi sama dengannya itu dia selalu di H1. Di H0-nya gitu. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, kalau yang di atas itu kan yang saya sebut, yang kita bahas tadi itu kan ujian untuk tujuan perbandingan ya. Ujian untuk tujuan perbandingan. Ada dua populasi, SDA atau gimana? Nilai IPA di kota A dengan di kota B gitu ya. Kita mau bandingkan. Kan kita nggak mungkin tuh ngambil nilai IPA SD seluruh SD pada satu kota atau satu kabupaten ya. Kan banyak banget. Pasti kita ngambil sampelnya dong kan. Berapa sekolah yang kita sampling. Terus kita ingin bandingkan dengan kota atau kabupaten lain. Maka itu adalah data sampel di kota A dibandingkan dengan data sampel di kota B. Ya, itu namanya perbandingan. Tujuannya membandingkan. Kita membandingkan nilai rata-rata. Nah, ini pengujian untuk tujuan perbandingan. Tapi hipotesis itu juga bisa kita gunakan untuk menguji hubungan korelasi. Ya, dependensi. Jadi kalau untuk menguji korelasi, hipotesis seperti ini. Ada korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tidak ada korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Maka tandingannya adalah ada korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat.
Ini hipotesis yang digunakan untuk melihat hubungan korelasi, bukan untuk hubungan perbandingan. Nanti kita bahas ini kita nyampe ke topik tentang korelasi dan regresi. Juga tentang desain eksperimen kita pakai hipotesis seperti ini. Nah, beberapa elemen uji hipotesis statistik. Ada hipotesis, nah ini 4 ya. Tadi yang kita udah bahas, pokoknya ada hipotesis awal ya kan, atau H0. Lalu ada hipotesis alternatif, atau diberi simbol H1 atau HA. Lalu ada statistik uji namanya. Statistik uji itu yang kita peroleh dari data sampel. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Ada nilai T hitung, ada nilai F hitung. Ya. Lalu ada daerah penolakan yang menunjukkan nilai statistik uji berarti menolak hipotesis awal. Ya. Nanti saya coba cari jurnalnya gitu ya, terus saya coba tunjukkan ke kalian seperti apa bentuknya ya, kalau dalam bentuk jurnal penelitian. Nah ini, secara umum ada 4 kesimpulan yang mungkin kita ambil dari pengujian hipotesis. Tadi kan ada H0, ada ya H0 ya. Yang kita uji itu ini terutama si H0. Nah, jika ternyata hipotesis 0 itu benar, ya, kemudian kesimpulan kita tidak menolak H benar, H0. Jadi si H0 ini posisinya adalah benar. Dan kita mengambil kesimpulan tidak menolak H0. Maka kita melakukan keputusan yang benar ya kan? Kamu enggak? Si H0 ini benar. Kemudian kita mengambil kesimpulan kita nggak menolak H0. Maka kita melakukan kesimpulan yang benar. Tapi ternyata si H0 ini, jika si H0 ini benar, tapi ternyata kita menolak H0, maka kita melakukan kesalahan. Paham nggak? Ini si A ini anak baik-baik deh. Gampangnya nih. Si A ini anak baik-baik. Terus kalian nggak nolak si A. Berarti kalian melakukan hal yang benar ya kan? Kalau ternyata si A ini anak baik-baik, tapi kalian tolak, berarti kalian melakukan kesalahan, ya nggak? Nah, kalau begitu lebih paham ya. Nah, sekarang si H0 ini salah. H0 ini salah. Tapi kita nggak nolak. Berarti kita melakukan kesalahan ya kan? Nah, ada bad boy ngedekatin terus kalian nggak nolak. Berarti kalian melakukan kesalahan tuh. Ya, melakukan kesalahan. Ini namanya kesalahan tipe 2. Ya, beta. Nah, kalau ternyata si A0 ini salah dan kalian tolak, itu berarti kalian melakukan hal yang benar, ya kan? Dan si H0 bad boy kalian tolak, berarti kalian melakukan hal yang benar. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini ada 2 kemungkinan kesalahan. Kita melakukan kesalahan tipe 1 yang disimbolkan dengan alfa, atau kita melakukan kesalahan tipe 2 yang disimpulkan dengan beta. Gitu. Nah, jadi kesalahan tipe 1 adalah kesalahan kita menolak hipotesis awal. Padahal hipotesis awal itu benar. Ya. Kesalahan kita menolak sesuatu yang benar, padahal dia adalah benar. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan kita tidak menolak hipotesis awal, padahal hipotesis awal itu salah. Nah, itu prinsipnya dalam pengujian hipotesis. Nah, yang biasa dipakai itu adalah ini. Yang bisa dihitung ya, yang bisa dihitung itu adalah ini nih, si kesalahan tipe 1 ini, si alfa ini.
Nah, tahap-tahap melakukan uji hipotesis secara statistik. Yang pertama kita merumuskan dugaan dulu. Kita merumuskan dugaan. Misalnya kita apa ya? Bentar ya, azan. Sambil saya cari jurnal dulu.
kita lanjut ya. Kita selesaikan aja ya, karena materinya nggak banyak, nanti baru sekalian selesai, jadi nggak ada istirahat sholat. Nah, tahap-tahap melakukan uji hipotesis secara statistik. Yang pertama kita merumuskan dugaannya dulu, merumuskan hipotesis. Ya, misalnya, kalau di sini saya ada download contohnya, misalnya kita membandingkan dua metode pembelajaran ya, antara yang ceramah dengan yang pakai model pembelajaran tertentu gitu kan. Itu hipotesisnya. Hipotesis kita ya tentu yang pakai model pembelajaran tertentu harapannya lebih baik daripada yang ceramah gitu kan ya. Kalau yang seperti ini dia udah jelas bahwa yang pakai model pembelajaran tertentu itu nilainya diharapkan nilai siswanya itu lebih baik daripada yang cuma ceramah gitu ya. Jadi kalau ini udah hipotesisnya udah hipotesis satu arah ya kan, karena dari awal kita sudah asumsikan. Misalnya pelihara anak ayam gitu ya, yang satu dikasih pakan biasa, yang satu dikasih pakan bernutrisi, kan udah jelas dari awal ya, pasti si anak ayam yang dikasih pakan bernutrisi ini pertumbuhannya lebih baik daripada yang pakan yang biasa saja. Ya, itu dugaannya ya, itu hipotesis yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah menentukan metode statistik yang tepat untuk membuktikan penyataan statistik. Ya, kita tentukan metode statistiknya untuk membuktikan si hipotesis ini. Itu tahap kedua yang kita lakukan. Kemudian kita menghitung nilai uji statistiknya. Nah, nilai uji statistiknya ini kita pakai untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, itu ada, nanti ya kita pelajari di minggu ke depan dan seterusnya, itu adalah tabel acuannya. Ya, misalnya kalian pakai uji T, ya ada tabel T, kalian coba cari kan. Kalian pernah dengar tabel T, tabel F, tabel Q kuadrat, itu ada nilai-nilai acuannya di tabel. Nanti nilai kita lebih besar atau lebih kecil daripada nilai acuan itu, nanti kemudian kita mengambil kesimpulan. Atau yang paling simpelnya, itu kita melihat p-value. Ya. Jadi p-value adalah nilai level signifikan data pengamatan. Ya. P-value atau nilai level data pengamatan adalah probabilitas mengamati nilai uji statistik yang sekurang-kurangnya berlawanan dengan hipotesis awal dan mendukung hipotesis alternatif berdasarkan perhitungan data sampel. Semakin kecil p-value, maka semakin besar keputusan kita untuk menolak H0. Misalnya, kita menetapkan alfa kita adalah 5%. 5% itu kan 0,05 ya. Ya kan? 5/100 kan 5% itu, berarti 5% adalah 0,05. Kalau kita dapat hipotesis nolnya itu p-value-nya itu adalah 0,03, kan lebih kecil daripada 0,05 ya. Kalau kita dapat p-value-nya itu 0,03, maka kita menolak hipotesis 0. Ya, apa yang kita letakkan di hipotesis 0 nih di tahap 1 itu kita tolak. Dari mana dapatnya ini? Lewat perhitungan. Gitu. Ya. Nah, ini tadi nih, kita menentukan alfanya. Nah, berapa alfanya ya? Terserah kita ya. Mau tetapkan berapa. Biasanya sih yang paling sering digunakan itu ya alfa 5% itu. Ya, alfa 5%. Kemudian yang tahap keempat itu membandingkan nilai statistik uji. Ya, kalau kita pakai misalnya uji T, maka kita membandingkan T hitung yang kita dapat dengan T tabel di acuan. Atau kita bandingkan nilai p-value kita dengan level toleransi. Nah, keputusannya bisa dua. Keputusannya dua. Kita tolak hipotesis 0 atau kita gagal menolak hipotesis 0. Kalau gagal menolak itu berarti menerima ya kan? Kalau gagal ditolak berarti diterima.
Ya, jadi kesimpulan dalam pengujian statistik itu intinya ada dua. Kita menolak hipotesis nol atau kita menerima hipotesis nol. Menolak hipotesis nol atau kita gagal menolak hipotesis nol. Simpelnya gagal menolak itu artinya menerima. Jadi yang kita lihat itu di tabel di atas ini, balik ke atas ya. Itu terutama sebetulnya yang ini. Yang ini kuncinya. Kita menerima H0 atau menolak H0 dibandingkan dengan nilai alfanya ini. Saya coba, tadi waktu lagi azan saya sambil buka ini. Contoh, saya cari yang lebih jelas, tapi nggak ketemu. Yang agak lebih lengkap gitu ya, tapi nggak ketemu. Nah, setelah lagi nanti kalian pelajari lebih lanjutnya di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, ini judulnya perbedaan hasil belajar antara metode ceramah konvensional dan dengan ceramah berbantuan media animasi. Jadi yang cuma ceramah doang dikasih tulisan-tulisan gitu ya. Satu lagi dikasih media animasi. Untuk ini pelajaran ini kayaknya anak SMK kali ya. Soalnya kompetensi perakitan dan pemasangan sistem rem ya. Di SO itu, di Teknik Mekanik Otomotif SMK 1 Blora. Ya. Bayangkan kalian belajar merakit mesin cuma dikasih tulisan-tulisan doang gitu kan. Berarti susah membayangkan ya. Susah membayangkan. Dibandingkan dengan dikasih animasi. Sama kalau kalian mau masak dikasih buku resep doang yang isinya tulisan, dengan dikasih tutorial masak di YouTube, mana yang lebih mudah memahami? Baca buku resep atau nonton tutorial? Tutorial pasti. Nah, nonton tutorial ya kan. Nah, ini membandingkan seperti itu. Nah, coba saya besarkan dulu. Nah, ini ada sampelnya nih ya, 2 kelas. Berarti dia ada kelas 1, ada kelas 2. Kemudian yang digunakan adalah si uji T ya. Melihat yang dibandingkan adalah hasil belajar. Hasil belajar biasanya dibandingkan kan nilai ujian ya. Hasil belajar yang dibandingkan nilai ujian. Nah, lalu ini ada nilai T hitung, ada nilai T tabel. T hitung dengan T tabel itu yang di materi kalian tadi itu disebut sebagai statistik uji. Itu statistik uji. Ya. Kalau saya pindah ke Word, kalian nampak nggak? Nggak ya? Atau tampilannya masih PDF? Ini sekarang saya tampilkan PDF. Kelihatan PDF? Kalau saya pindah ke Word, kelihatan nggak sama kalian? Atau tetap PDF tampilannya? Yang kalian lihat, file jurnal tadi, atau file materi kuliah kita? Yang kalian lihat di layar sekarang? Sekarang jurnal, Bu. Jurnal, oke. Coba saya setting screen share-nya ya. Sekarang lihatnya materi kuliah. Iya, Bu. Oke. Kalau saya pindah ke sini yang dilihat jurnal ya? Iya. Oke. Nah, ini kan ada T hitung ya. Ada T hitung, ada T tabel. Inilah yang disebut sebagai statistik uji. Ya. Coba kita baca lagi isi jurnal ini.
Nah, ini terkait dengan yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini populasinya kan adalah seluruh siswa mekanik ya. Itu populasi. Tapi diambil sampel aja. Kan mungkin ada 3 kelas, mungkin 4 kelas ya. Tapi cuma diambil kelas yang kelas 21 dengan kelas 22. Ini adalah sampelnya. Ya. Kalau dalam metode sampling kemarin, ini disebutnya metode sampling apa namanya? Cluster kah? Simple random kah? Stratified kah? Apa menurut kalian? Kalau kelas itu berarti cluster ya. Jadi kalau siswa misalnya kalau ada 4 kelas, A, B, C, D, satu kelasnya 25, berarti kan siswanya ada 100 ya, si kelas 2 ini. Nah, tapi dia ngambil sekelompok kelas A dengan kelas B. Secara acak langsung diambil kelompok A, kelompok B. Maka ini adalah cluster random sampling namanya. Nah, lalu di sini yang diamati adalah variabelnya hasil belajar. Khususnya dilihat nilai pretestnya dan nilai posttestnya. Jadi ini yang kontrolnya yang menggunakan konvensional, eksperimennya yang menggunakan media animasi. Cuma di sini dia hipotesisnya cuma menuliskan varian, tapi kurang lebih sama. Oke. Nah, di jurnal ini nggak ditulis hipotesis untuk membandingkannya ya, cuma di sini cuma ditulis hipotesis untuk uji varian. Agak kurang lengkap disajikan. Nah, hipotesis 0, oke, karena di sini cuma disajikan untuk uji varian, inilah dia hipotesis 0-nya ya. Nah, ini hipotesis 0. Nah, ini yang ini salah simbol. Harusnya ini hipotesis 1 ya, bukan 0 juga. Harusnya ini hipotesis 1. Lalu dia menghitung nilai T. Nilai T inilah yang merupakan statistik uji. Kemudian di jurnal ini, di jurnal ini ada uji normalitas ya, untuk memutuskan kita menggunakan metode statistik parametrik atau non parametrik pengolahan data berikutnya. Dan karena datanya tersebar normal, maka dilanjutkan dengan uji statistik parametrik. Dalam hal ini digunakan uji T ini, uji T. Nah, ini kan ada nilainya ya, ada T hitung. Nah, nilai T hitung, inilah nilai statistik ujinya. Lalu di sini ada nilai T tabel. Nah, ketika kita membandingkan T hitung dengan T tabel, inilah yang kita melakukan tahap ini. Ya, memutuskan untuk menolak atau menerima.
Nah ini, di tahap 4 ini. Kita memutuskan menolak atau menerima. Nah, di sini didapat bahwa T hitungnya adalah 7,16, T tabelnya adalah 1,19. Nah, karena T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau nilai sampelnya, si kontrol ini rata-rata nilai ujiannya adalah 62,56. Si eksperimen rata-ratanya adalah 76,72. Secara matematis, ini angka yang berbeda ya kan? 62 dengan 76 itu angka yang jauh berbeda. Kalian sepakat nggak? 62 dengan 76 itu kan angka yang betul-betul jauh berbeda. Ya. Kemudian di sini itu kita melakukan pengujian secara statistik. Berbedanya itu signifikan apa enggak sih? Ya, berbedanya itu signifikan atau enggak? Signifikankah dalam alfa 1%, 5%, 10%? Itulah tujuan dari analisis statistik inferensial. Untuk mengetahui apakah perbedaannya itu signifikan atau enggak. Gitu. Misalnya gini, kalian punya tabungan 1 juta. Kakak kalian punya tabungan 1.100.000, berbeda nggak? Secara matematis berbeda ya. 1 juta dengan 1.100.000 itu berbeda. Tapi bedanya signifikan nggak? Enggak. Enggak, iya. Tergantung perbedaan signifikan itu kita lihat dari alfa berapa, 1%, 5%, 10%. Ya. Nah, itulah tujuan dari statistik inferensial. Dia ingin melihat apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak. Gitu. Jadi yang berbeda secara matematis itu perlu kita buktikan lagi, apakah dia perbedaannya signifikan atau tidak signifikan. Itulah tujuan dari statistik inferensial. Gitu ya. Itulah tujuan dari kita menguji hipotesis ini. Kayak misalnya hasil pilpres tuh beda tipis gitu ya. Pasangan A berdasarkan quick count dapat 51%. Pasangan B berdasarkan quick count dapat 49%. Tipis kan hasilnya kan? Itu kan masih ada, ini kan cuma data sampel, kita nggak tahu data populasinya. Sementara bedanya cuma 2% doang. Cuma 2%. Sementara ada level kesalahan ya kan? Ada level kesalahan dari kita menarik kesimpulan. Maka untuk pastinya kita nunggu aja hasil real count-nya gitu ya. Kecuali kalau perbedaan itu dari quick count jauh, si pasangan A 60%, pasangan B 40% ya. Dari awal kita udah bisa, ini hasilnya aja udah beda jauh. Kalau misalnya itu dilakukan, data itu diambil dengan metode sampling yang benar, dari awal kita udah bisa menyimpulkan. Ya, beneran nih si A yang menang, bukan yang B. Tapi kalau data sampelnya itu tipis bedanya, 51 versus 49%, nah, kita mesti melihat data ini itu didapatkan dengan si derajat kesalahan berapa persen. Kurang lebih itu ya. Itu prinsip dasarnya aja sih. Nanti kalian akan lebih mudah memahaminya itu di prakteknya ketika kita mengolah data untuk kasus-kasus statistik tertentu. Ya. Saya cek dulu materi minggu depan itu kan, oh enggak. Minggu depan itu kita masuk ke uji distribusi data. Ya. Jadi minggu depan kita, kan tadi ya, syarat kita menggunakan metode statistik parametrik atau non-parametrik adalah datanya tersebar normal atau tidak tersebar normal. Nah, untuk tahu itu, maka kita melakukan uji distribusi data. Nah, itu yang kita pelajari nanti di minggu depan. Ya. Oke. Nah, jadi minggu ini sifatnya teori saja. Kalau yang sifatnya teori, itu ada kuis. Kalau yang sifatnya praktek, kalian ada tugas praktek. Ya.
Jadi nanti saya upload tugasnya, terus nanti saya share juga materinya di YouTube yang bisa kalian ulang lagi kalau misalnya agak kurang jelas. Lalu ada tugas kuisnya, tunggu aja ya di Google Classroom. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.